السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما إله النشور، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حرصا عليها وأوجب تبشيري بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga segala amal saleh yang kita lakukan di pembukaan hari ini agar dapat menjadi pemberat amal mizan kita di hari akhirat. Salawat dan salam bersama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan, mengajarkan kepada kita zikir-zikir, baik zikir pagi maupun setiap aktivitas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua zikir-zikir tersebut agar kita terlindungi dari segala macam mara bahaya dan agar kita selalu dalam keadaan mengingat Allah dan selalu di dalam genggaman Allah. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, di mana firman Allah dalam surat At-Tin yaitu wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin wa hadzal baladil amin. Dan insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang keempat, mana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan wa jumlah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ma a'taf alaihi jawab al-qasam. Ini merupakan jawab terhadap sumpah Allah di 3 ayat pertama. Allah bersumpah demi tin dan zaitun dan demi bukit Tursina dan demi negeri Makkah, negeri yang aman tersebut. Nah, setelah Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya ini, maka Allah menjawab sumpahnya dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling baik. Wal qasam alaihi yadullu ala anna taqwim taqwimun hafiyun wa anna raddu khafiyun yajibu tadbir idrakihi kama sanusabbihu fi qawlihi fi ahsani taqwim. Dan di sini menunjukkan bahwasanya taqwim adalah sebaik-baik sempurnanya ciptaan Allah. Kalau kita melihat dari semua jenis ciptaan Allah, maka manusia itu merupakan yang paling sempurna. Kalau kita melihat ayam, maka dia mempunyai 2 kaki sama seperti kita, tapi jari-jarinya itu tidak sama dengan kita. Kestabilannya tidak sama seperti kita.
Nah, begitu kita melihat lembu, dia mempunyai makhluk ciptaan Allah, dia mempunyai 4 kaki dengan bentuk badannya seperti itu, maka itu tidak ada yang bisa membuat orang itu akan tertarik melihatnya. Berbeda dengan manusia, kapanpun dimanapun dia dilahirkan, semua akan tertarik untuk melihatnya. Nah, yang paling unik lagi, kenapa dikatakan dengan takwim ini? Karena penciptaan manusia itu akan membuat manusia itu disukai oleh siapapun dan dimanapun. Saya pernah bertanya kepada teman saya, orang Afrika. Saya menanyakan, apakah kalian tidak suka terhadap orang bule? Dia bilang tidak. Dan dia menjawab, kami sangat mencintai wanita yang kulit hitam. Semakin hitam kulitnya, semakin cinta kami. Masya Allah, luar biasa. Ya, ternyata Allah menciptakan makhluknya itu. Inilah yang dimaksud dengan takwim tadi di antaranya. Diciptakan orang Afrika itu akan dicintai oleh orang Afrika. Diciptakan orang Asia itu akan dicintai oleh orang Asia. Diciptakan orang Arab itu akan dicintai oleh orang Arab. Nah, hal inilah yang membuat penciptaan manusia, kalau dilihat dari segi, baik dari segi biologisnya, baik dari struktur tubuhnya, ini merupakan salah satu bentuk makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Dengan komposisi 2 mata, hidung di tengah, mulut di tengah, ya, kuping kiri dan kanan. Na'udzubillah kalau seandainya Allah menciptakan kuping itu bukan di kiri dan kanan, di atas, maka kita harus membuat helm terus-terusan untuk menutupi kuping kita agar tidak masuk hujan. Begitu juga kenapa mata kita 2 dibuatnya. Kalau matanya 1, nanti semua akan dinamakan dengan bajak laut. Nah, matanya cuma 1, tapi Allah ciptakan mata kita ada 2, sehingga pada saat kita melihat, dapat melihat dengan jelas. Dan sempurnanya penglihatan dari penciptaan tersebut sangatlah nampak dari penciptaan Allah terhadap kita ini. Tubuh kita dengan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita ini menunjukkan bahwasanya penciptaan manusia itu merupakan salah satu makhluk yang paling sempurna. Tapi di dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya penciptaan manusia itu tidak spektakuler, tidak dahsyat. Karena lebih rumit lagi penciptaan jagat raya. Coba bayangkan, hari ini masih ada orang yang tidak meyakini bahwasanya penciptaan manusia itu bisa lagi diciptakan oleh Allah setelah mati. Ada orang yang berprasangka seperti itu. Tapi kalau kita melihat dalam tafsir ini, Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya wal khalqu takwinul ijadi lisyai', yaitu menciptakan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Khalaqallahu jami'un nas wa huwa khalaqa usulul ijad. Dan Allah menciptakan semua manusia dan Allah menciptakan seluruh yang ada. Wa awjadal wusulul ula fi bidayatil khalqihi kama qala ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Bahwasanya Allah menciptakan manusia pertama sekali itu dengan turun tangan langsung Allah. Allah mengambil seluruh tanah yang ada di atas muka bumi ini, lalu dibuatlah manusia yang bernama Adam, dan tiuplah ruh ke dalam Nabi Adam. Allah sendiri yang menciptakannya. Nah, selanjutnya wa khalaqal asbabut tawlidul furu' min al-usul fatanasalat minha dzurriyyatihim kama qala laqad khalaqakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian Allah menciptakan, proses penciptaan berikutnya itu adalah dengan terjadinya hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu melalui sperma dan sel telur. Nah, ini yang menariknya. Pada saat kita diciptakan dari tanah, dan proses kedua diciptakan melalui hubungan suami istri, dan ini membuktikan bahwasanya pada saat manusia meninggal dunia dan dikuburkan di dalam kuburan, maka dia akan hancur semuanya hingga tulang belulangnya.
Sehingga pada saat itu ini menunjukkan bahwasanya unsur penciptaan manusia itu sangat sama, tubuh manusia itu sangat sama dengan tanah. Sehingga pada saat nanti manusia kita akan masuk ke dalam kuburan, maka kita akan hancur semuanya, yang hanya tersisa hanya tulang sulbi. Yang hanya tersisa dari kita itu adalah microchip kita. Nanti dari tulang sulbi itulah Allah akan menyatukan kembali dan akan menciptakan kembali manusia, sehingga dia akan keluar dari kubur sama seperti keluar darut bahasa Acehnya, seperti keluarnya binatang dari dalam tanah, belalang. Wa ta'riful insan yajuzu an yakuna ta'riful jins wa huwa ta'riful malhurun fi majmu'il mahiyah ma'a wujudiha fil kharij min al-dhaman ba'da afradiha atau jami' afradiha. Yang dimaksud dengan insan ini adalah dia merupakan jenis daripada manusia, baik dia itu bisa termasuk laki-laki maupun perempuan. Wa yahmilu ma'na khalaqana jami'un nas fi ahsani taqwim. Dan yang dimaksud di sini Allah menciptakan semua manusia dengan semua takwimnya. Sedangkan di sini dikatakan dengan kata-kata insan. Kata-kata insan ini menunjukkan semuanya jenis dari manusia. Kenapa tidak dikatakan dengan anas? Ya, tapi disebut dengan kata-kata insan. Karena kalau disebut dengan insan bisa masuk laki-laki, bisa masuk perempuan. Nah, sebagaimana sebuah syair dari Amr Qais bahwasanya al-harbu awwala ma takunu fityatun, bahwasanya peperangan itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang para pejuang laki-laki. Fala yulahadhu fi afradil jinsi bal malhudatun halul mahiyah fi usuliha duna ma yu'radu li afradiha mimma yughayyiru ba'dal khasa'is. Wa minha ta'riful waqi' fi qawlihi ta'ala innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Wa taqwim, yang dimaksud dengan taqwim itu adalah ja'ala syai' fi qawam, yaitu menjadikan sesuatu kokoh dan berdiri dengan teguhnya. Sehingga dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang makna qawwam tersebut adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya orang laki-laki itu mengayomi orang perempuan. Ini sebenarnya sifat rujulah. Banyak laki-laki tapi dia tidak jantan. Banyak laki-laki dia hanya sekedar jenis kelamin. Tapi kalau qawwam, dia itu akan mempunyai responsibility, akan mempunyai tanggung jawab. Begitu dia dipilih oleh Allah sebagai jenis kelaminnya laki-laki, maka dia akan mengayomi terhadap perempuan, terhadap wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Ai adlun wa taswiyah, yaitu dia bersikap adil. Wa husnul taqwim akmalahu wa alqihi binau'il insan. Dan sebaik-baik sempurnanya penciptaan itu adalah penciptaan manusia. Sungguh luar biasa proses penciptaan manusia itu, informasinya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mempunyai teleskop. Ayat tentang proses penciptaan manusia inilah yang membuat orang-orang kafir masuk Islam yang banyak. Kenapa? Dari mana informasi Nabi tentang proses penciptaan manusia itu? Dari sperma ketemu dengan sel telur, setelah itu menjadi segumpal darah, darah menjadi segumpal daging, dan daging itu menjadi tulang belulang, lalu dibungkus tulang belulang tersebut sehingga menjadilah seorang bayi. Dari mana Nabi Muhammad tahu berita tersebut? Padahal pada saat itu tidak ada teknologi teleskop. Ini menunjukkan kitab suci yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang memang datang dari Tuhan.
Sehingga orang-orang barat pada saat mereka membaca Quran, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Maka sangat rugi apabila kita hari ini begitu kita membaca Al-Quran tidak tersentuh hati kita, tidak bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uqu ba'dul quwwatil ba'dil akhar ala ada'il wazifah fa inna ghairahu min jinsihi kanu lahum fit taqwim. Dan di sini tidak pernah dibedakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain dalam hal pelaksanaan wazifah, tugas masing-masing jenis daripada manusia tersebut. Allah menciptakan laki-laki dengan fitrahnya itu adalah sebagai yang mengayomi, dan wanita itu adalah sebagai pendidiknya yang menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Dan yang mukjizatnya di dalam ayat ini adalah pada saat Allah menjelaskan wa harfun fi yufidu dzarafil majazi. Ini merupakan dzaraf majazi. Sebenarnya maknanya itu bukan dipakai kata-kata fi di situ. Kalau kita ingin melihat dalam struktur bahasa Arab yang biasa, seharusnya ayat ini dibentukkan dengan laqad khalaqnal insana bitaqwimin makinin wa huwa ahsanut taqwim. Itu sebenarnya bentuk struktur bahasanya. Laqad khalaqnal insana bitaqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia bitaqwim dengan bentuk yang baik, makinun yang mengantarkan kepada dia huwa ahsanut taqwim, sehingga dia mempunyai bentuk yang baik. Bentuk yang baik ini ya disampaikan fa afadatul ayah annallaha kawwanal insana takwinan zatiyan munasiban ma khuliqa lahu nauhu min i'dad linidhamati wa khadaratihi. Bahwasanya pada saat Allah menciptakan manusia itu proses penciptaannya itu sangat terstruktur dan sangat sempurna, sehingga manusia itu dia bisa menjalankan seluruh perintah dan instruksi. Tidak mungkin Allah menciptakan kita ini sehingga kita tidak bisa menjalankan perintahnya. Ini yang ingin disampaikan. Takwim tersebut itu manusia apabila mendapatkan perintah maka dia dapat melaksanakan. Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa, sehingga kita harus menahan lapar sekian jam. Itu menunjukkan apa? Proses tubuh kita itu bisa tahan dari puasa tersebut. Jadi jangan pernah terbayang begitu Allah menyuruh kita puasa, sehingga ini kalau kita puasa kita akan meninggal. Enggak. Karena struktur tubuh kita itu akan mendorong terhadap seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah dapat dijalankan. Begitu Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita akan sanggup untuk melaksanakannya. Kenapa? Walaupun ibadah haji itu merupakan perjalanan yang jauh, menghabiskan waktu, tenaga, tapi dengan struktur tubuh yang diciptakan oleh Allah ini, maka kita akan sanggup untuk bisa melaksanakan perintah Allah tersebut. Fa innal aqla asyrafu ma khussa bihi al-naw'ul insan min baini anwa'ihi. Sedangkan akal merupakan sesuatu yang paling spesial di dalam penciptaan manusia, sehingga seseorang itu walaupun dia tidak punya pengetahuan dasar tentang agama, tapi dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Melalui apa? Melalui akal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di annahu law kana huwal muradu adz-dzahabat al-munasabah allati fil qasam bit-tin waz-zaitun wa tur-sin wal baladil amin innama huwa mutammimun li taqwimun nafs. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ini merupakan sebuah pengakuan dari Allah bahwasanya Allah itu tidak akan pernah melihat karena kegantengan seseorang. Allah tidak akan pernah melihat karena bentuk tubuh seseorang, akan tetapi Allah akan melihat kepada keimanan
keimanan seseorang. Maka fal marda an indallah wa at-taqwim idrakil insan wa nadhrihil aql sahih. Dan yang diinginkan dari Allah, dari sifat yang diciptakan manusia yang sempurna itu adalah pada saat dia menggunakan akalnya secara sahih, secara benar. Sehingga dalam beberapa pemikiran, ilmu pemikiran itu, seseorang itu akan dianggap mengerjakan hal yang benar apabila senang, dan salah apabila tidak senang. Ini salah dalam hal menggunakan akal. Jadi orang-orang di Eropa, mereka itu akan menganggap perbuatan yang benar itu apabila mereka senang melakukannya. Kalau mereka senang memabukkan, maka perbuatan mabuk itu adalah benar. Kalau mereka senang melakukan zina, maka zina itu adalah perbuatan yang benar. Ini adalah kesalahan dalam menggunakan akal pikiran manusia. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita ini adalah pada saat kita diciptakan dengan sebaik-baik mungkin, dengan sesempurna mungkin makhluknya, maka kita harus menjadikan keberadaan tersebut agar kita dapat menjadikan seluruh manusia ini bertambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Sehingga pada saat Allah menyatakan bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kebaikan akan terus kita lakukan pada saat kita berada di atas muka bumi ini. Semoga dengan ayat ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.